Dalam pembelajaran awal New Economic Model, Profesor Michael Hudson pernah memulai cerita yang membuat kepala saya berputar kencang, atau dalam bahasa anak milenialnya adalah loading. Dia berkata, Jerman adalah negara kalah perang dunia pertama di tahun 1919 dan harus menanggung beban membayar semua biaya perang kepada negara pemenang. Jerman rugi berlapis, Jerman dipermalukan, dan Jerman miskin. Namun di tahun 1933, Jerman mulai bertaring. Bahkan ketika Nazi berkuasa pada tahun 1936, Jerman menjadi negara superpower yang mengerikan. Bagaimana cara Jerman membangun negaranya dari sebuah negara kalah perang menjadi negara superpower hanya dalam 15 tahun? Maka dalam New Economic Model, hal ini menjadi bahan diskusi panjang. Sekali lagi, saya hanya mengingatkan, di sisi Amerika, di belahan bumi yang lain, di tahun yang sama 1930-1931, Amerika mengalami Great Depression. Ekonomi Amerika bubble dan pecah bisulnya. Sungguh anomali. Jerman lagi naik ekonominya, sementara Amerika dan negara sisa dunia terpuruk. Dan kita semua tahu sejarah itu ditulis oleh pemenang. Jadi, pelajaran dunia saat ini ditulis oleh negara pemenang yang kebetulan saja polisi dunianya yang pemenang itu adalah Amerika. Teori-teori Amerika lah yang menjadi bahan dunia akademisi. Tenggelamlah teori Jerman yang membangun negara mereka hanya dalam 15 tahun. Beruntunglah ada manusia seperti Michael Hudson, Stephanie Kelton, Warren Mosler yang menjadi pencetus New Economic Model yang diadop dari strategi Cina, yang diadop oleh Cina sejak tahun 1990. Apa yang dilakukan oleh Jerman? Pelajaran dari Jerman pasca Perang Dunia I, seperti kalimat Adolf Hitler yang mengatakan, untungnya kami tidak cukup bodoh untuk mencoba menciptakan sebuah mata uang yang di-backing oleh emas, yang memang tidak kami miliki, tetapi setiap mark akan kami cetak, akan di-backing oleh pekerjaan dan barang yang nilainya setara. Kami tertawa saat ahli finansial internasional memandang bahwa nilai sebuah mata uang adalah tergantung kepada emas dan sekuritas lain yang berada di ruangan besi milik bank. Sekali lagi kuncinya ya printing money. Jaminannya ya produknya. Karena semua diproduksi untuk negara. Apa yang Jerman lakukan? Ya negara bayar. Sumber bahan bakunya negara bayar. Gaji pegawainya negara bayar. Urusan negara nanti mau dipakai atau mau dijual, urusan Jerman. Namun ketika produksi massal itu dibuat, sayangnya mereka hanya membuat mesin perang. Karena mereka akan dipakai oleh Hitler untuk melakukan invasi. Kembali ke membangun ekonomi. Kekuatan membangun ekonomi adalah platform bernegaranya. Lalu proyek yang memakai platform tersebut. Jadi proyek apa yang harus dibangun di Indonesia? Terserah, mau meniru Jerman? Boleh. Mau meniru Cina? Boleh. Meniru Jerman adalah membuat alat-alat perang, meniru Cina adalah membuat alat-alat produksi. Bagi saya yang penting ilmunya sudah dikasih tahu. Betul kan?